5-6 guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Quran Hadis. Baiklah, dalam surah Al-Fatihah sangat jelas yakni nilai religius, sehingga segala sesuatu itu kita awali dengan menyebut nama Allah. Ayat tersebut juga mengandung nilai sopan santun, pemaaf, dan penyayang. Dalam ayat selanjutnya terdapat makna yakni yang di setiap kita dapatkan nikmat seperti apapun maka wajib mengucapkan alhamdulillah, sehingga nilai religius juga ada. Adapun juga memiliki sifat pemaaf, tidak egois, peduli dan menghargai diri sendiri maupun orang lain. Memiliki sifat tegas, kerja keras, dan disiplin. Rendah hati, tidak sombong, serta menghargai pendapat orang lain. Dan adapun suka menolong terhadap saudara yang terkena musibah dan tidak mudah marah, karena pemarah merupakan sifat setan dan Nabi Muhammad melarang umatnya untuk marah-marah. Surah Al-Falaq mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Dalam memohon perlindungan dalam surat Al-Falaq ini, Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk di muka bumi ini. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surah Al-Falaq ini juga mengandung isti'adzah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan juga kejahatan orang-orang hasad. Yang Al-Kafirun berisi tentang menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan Islam. Surah Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas atas ajakan bangsa kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Surah Al-Kafirun ini juga menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah, tidak dibenarkan kerjasama yang mencampurkan dua akidah yang berbeda. Surah ini juga merupakan bahwa Rasulullah SAW tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Surah Al-Kafirun ini juga menjelaskan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Allah, Al-Quran, karena mereka mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala. Sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam, bahkan sebagiannya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Kandungan surah Al-Ma'un, yaitu Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama? Allah menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk memohon belas kasih demi kebutuhan hidup. Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan takabur, yaitu merasa diri lebih besar derajatnya dari orang lain. Sifat takabur merupakan sisi tercela yang tidak disukai Allah. Allah menegaskan sifat pendusta adalah orang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan penduduk miskin, maka dianjurkan mengajak orang lain membantu orang miskin. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas adalah penegasan keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Surah Al-Ikhlas berbicara tentang tauhid murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Surah ini juga membebaskan hamba dari kesyirikan atau dari neraka. Surah ini juga dinamakan dengan surah At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Naja'ah atau Al-Wilayah karena orang yang membacanya akan termasuk para wali Allah. Selain itu, surah ini juga dinamakan dengan surah Al-Ma'rifah dan surah Al-Asas karena mencakup pokok-pokok agama. Kandungan surah An-Nasr merupakan surah ini merupakan surah terakhir yang turun dalam Al-Quran, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana diriwayatkan bahwa beliau pernah bertanya pada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, tahukah engkau surat terakhir yang turun dalam Al-Quran secara sempurna? Aku jawab, iya aku tahu, yaitu surat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Beliau lantas mengatakan, engkau benar. Hadis riwayat Muslim nomor 3024. Adapun pokok-pokok isi kandungan surah An-Nasr adalah sebagai berikut. Surah An-Nasr menceritakan tentang kenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy Mekah. Peristiwa ini sering disebut Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah yang terjadi pada 10 Ramadan 14
Hijriah. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah memperoleh kemenangan dan memasuki dan menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. B. Janji Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mendakwahkan Islam terbukti. C. Semua keberhasilan dan kemenangan yang diperoleh umat Islam adalah atas pertolongan Allah. D. Setelah memperoleh kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah Maha Pencinta penerima taubat atau bagi orang-orang yang mau bertaubat atas dosa-dosanya. Kandungan surah Al-Kautsar pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah telah memberi nikmat dan anugerah yang tidak terhitung nilainya. Nikmat itu berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk dan jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada ayat kedua Allah memerintahkan sholat dan berkurban. Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka hendaknya Nabi Muhammad bersyukur dengan cara mendirikan sholat dan menyembelih binatang atau berkurban untuk kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Pada ayat ketiga menjelaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala serta tidak akan mendapatkan kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun yang terkandung dalam surah Al-Fil ialah surah Al-Fil mengisahkan kehancuran Abraha dan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah. Yang kedua, surah ini mengajak Rasulullah SAW dan umatnya termasuk orang-orang Quraisy untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah khususnya dari sejarah. Yang ketiga, surah Al-Fil mengingatkan nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abraha tersebab perlindungannya kepada Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy. Yang keempat, Allah Maha Kuasa, segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya, maka siapa yang dilindunginya tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaiknya siapa yang dihancurkan Allah tidak ada yang mampu melindunginya. Yang terakhir yaitu sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendakinya dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah menghadirkan cara dan jalan keluar jalan kehancuran musuh-musuhnya. Selanjutnya Yaitu surah At-Tin. Isi kandungan yang terdapat pada surah At-Tin yaitu menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik secara rohani dan jasmani, tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah apabila tidak beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah ayat 11 berisi tentang adab penuntut ilmu dalam majelis ilmu serta pentingnya menuntut ilmu karena orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis termasuk majelis ilmu dan majelis zikri, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Yang kedua, pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Yang keempat, orang yang berlapang-lapang di majelis Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Yang kelima, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan motivasi di balik perbuatan itu. Yang ketujuh, Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Yang terakhir, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman ayat 33. Menurut jumhur, sahabat dan tabi'in bahwa surah Ar-Rahman diturunkan di Mekah, tetapi terdapat jamaah yang mengambil periwayatan dari Ibnu Abbas bahwa surah Ar-Rahman diturunkannya di Madinah. Sebab-sebab diturunkannya atau asbab nuzul surat Ar-Rahman yaitu ketika orang-orang kafir bertanya, siapakah Ar-Rahman itu, yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 60. Berikut ini adalah isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Allah menyeru jin dan manusia dan mempersilahkan
untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya. Di dunia ini, jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Di akhirat nanti, jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia. Manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan atau kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah luar angkasa dan lain-lain. Selanjutnya yaitu surah yaitu surah An-Nisa ayat 8. Surah An-Nisa ayat 8 adalah ayat tentang warisan dan perbuatan baik. Berikut ini arti dan tafsir dan kandungan maknanya. Keseluruhan surat An-Nisa merupakan surat Madaniyah. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan surat ini baru diturunkan setelah Rasulullah SAW serumah dengan Aisyah di Madinah. Demikian pula ayat ini juga termasuk ayat Madinah. Selanjutnya yaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 8 adalah ayat tentang warisan dan perbuatan baik. Berikut ini arti, tafsir, dan kandungan maknanya. Keseluruhan surat An-Nisa merupakan surat Madaniyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan surat ini baru diturunkan setelah Rasulullah SAW serumah dengan Aisyah di Madinah. Demikian pula ayat 8 ini juga termasuk ayat Madaniyah. Berikut ini penjelasan mengenai kandungan surah An-Nisa ayat 8. Yang pertama yaitu tuntunan waris dan berbuat baik kepada kerabat. Yang kedua, berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Yang ketiga, pemberian sekedarnya bukan seperti warisan. Yang keempat, berkata yang baik. Yang selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 146. Kandungan surah An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amalan seorang. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menginginkan pujian dari orang lain. Ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Mujadilah ayat 11, surah Ar-Rahman ayat 33, surat An-Nisa ayat 8 dan 146. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ditegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 antara lain memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bersifat sopan saat belajar dan selalu menghormati dan menghargai guru, selalu mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang tercermin dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yaitu sedang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Untuk surat An-Nisa ayat 8 dan 146 yaitu memberikan sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim, dan orang miskin yang hadir saat pembagian warisan. Yang kedua, bertutur kata yang baik kepada siapa saja, terutama kepada kerabat, juga berkata yang baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Materi yang keempat yaitu yang pertama surah Al-Baqarah ayat 153. Pada surah ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, yakni minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keduanya Allah menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menangguh segala macam cobaan adalah sikap sabar dan banyak sholat. Umumnya para ulama membagi sabar menjadi 3 macam, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi masalah. Ketika menghadapi masalah, Rasulullah SAW lebih banyak sholat, demikian pula para sahabat. Maka Rasulullah sering mengatakan kepada Bilal, "Kum ya Bilal, hari habis sholat, wahai Bilal, bangkitlah, rehatkanlah kami dengan sholat." Selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya yaitu surah
Al-Imran ayat 134. Surah Al-Imran ayat 134 menjelaskan 4 karakter orang yang bertakwa, yakni gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Karakter orang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak baik dalam keadaan kaya atau miskin, saat banyak uang maupun di tengah keterbatasan. Infak merupakan kunci pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang merasa berat berinfak karena merasa hartanya berkurang. Padahal infak hakikatnya tidak mengurangi harta, justru dengan infak harta menjadi bertambah dan lebih berkah. Selanjutnya yaitu surah An-Anfal ayat 27. Amanah itu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Bahwasanya manusia adalah hakikatnya makhluk yang bersosial, yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Dengan demikian, maka janganlah kita mencintai harta kita dan anak-anak kita melihat bersabar. Dengan demikian, maka janganlah kita mencintai harta kita dan anak-anak kita melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena hal itu akan merusak diri dan amal kita sendiri, dan perlu kita ketahui bahwa pahala Allah itu sangat mulia, kemudian juga siksanya sangat pedih. Jika kita mengkhianatinya, sebaliknya Allah akan memberikan kepada pahala yang sangat mulia jika kita berlaku amanah dan meninggalkan khianat. Selanjutnya adalah surah Al-Ahqaf ayat 13. Surah Al-Ahqaf terdiri dari 35 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Jasiyah. Dinamai Al-Ahqaf yaitu bukit-bukit pasir, dan perkataan Al-Ahqaf yang terdapat pada ayat 21 surat ini. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini telah dijelaskan pada surat Hamim atau As-Sajadah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran mereka pada apa yang mereka hadapi. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya, amal-amal itu menyebabkan diperolehnya rahmat dan tercurahnya pada mereka. Imam Al-Marahi berpendapat mengenai makna ayat di atas, teguh dengan tidak syirik dan tidak melanggar perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu materi yang kelima. Yang pertama itu surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan adalah surat ke-25 di Al-Quran dan termasuk golongan surah-surat Makkiyah. Dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda, diambil dari kata Al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena ia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebatilan, kepercayaan syirik. Berikut ini adalah kandungan surah Al-Furqan ayat 63. Yang pertama, hamba Allah adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati atau tidak sombong. Hamba Allah adalah orang-orang yang apabila disapa dengan ucapan yang mengandung kata-kata yang menghina atau buruk, mereka membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Hamba Allah adalah orang yang selalu zikrullah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Beberapa ciri orang yang bertakwa ialah memiliki sikap rendah hati, serta setiap ucapan yang keluar dari lisannya mengandung kebaikan dan keselamatan. Orang mukmin wajib memiliki sifat tawadu dan harus menjauhi sifat takabur dan ujub. Hendaknya senantiasa meningkatkan kesabaran walaupun mendapat perlakuan dari orang-orang di sekitar yang kita kurang menyenangkan hati. Selanjutnya yaitu surah Al-Isra ayat 27. Surat Al-Isra adalah surat ke-17 di Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah. Selain berkisah tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, surah Al-Isra juga membahas anjuran untuk berperilaku baik dan melarang sifat boros. Pada ayat ini, orang bersikap boros atau tabzir termasuk saudaranya setan. Menurut Ibnu Asyur, lafaz ikhwan diartikan sebagai kebersamaan.
Oleh karenanya pelaku boros selalu bersatu dengan setan dan enggan berpisah. Berikut ini adalah kandungan surat Al-Isra ayat 27. Yang pertama, larangan berperilaku boros atau mubazir. Orang-orang yang melakukan perbuatan boros adalah saudara setan dan perbuatan boros termasuk kemaksiatan. Setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ingkar ini bisa menular pada orang-orang yang boros atau mubazir. Selanjutnya yaitu surah An-Nahl ayat 114. Surah An-Nahl adalah surat ke-16 di Al-Qur'an dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah An-Nahl yang artinya lebah adalah binatang menakjubkan yang mengeluarkan banyak nikmat, terutama madu. Berikut ini adalah kandungan Surah An-Nahl ayat 114. Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi 2 kriteria, yakni halal dan thayyib. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan. Thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi ini. Yang kelima, syukur merupakan bukti implementasi tauhid. Yang keenam yaitu mengesahkan Allah. Menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok utama ajaran Islam. yang selanjutnya Yaitu surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Berikut ini adalah kandungan surah Al-Maidah ayat 90. Seluruh manusia, terutama orang beriman, diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan, meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan yang mengandung kemudaharatan yang besar. Yang ketiga, orang-orang yang mampu meninggalkan bahkan menjauhi perbuatan demikian, maka hidupnya penuh dengan keberuntungan serta keberkahan hidup. Sedangkan kandungan surah Al-Maidah ayat 91 yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan meminum khamar, berjudi dan segala bentuk perbuatan-perbuatan syaitan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan syaitan yang dilakukan manusia akan berdampak kepada memburuknya hubungan manusia kepada Allah. Yang terakhir yaitu kunci agar dapat senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan menghindari serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Selanjutnya yaitu materi yang keenam. Yang pertama itu surah Az-Zumar ayat 53. Dirangkum dari berbagai sumber, tafsir dari surat Az-Zumar ayat 53 ini secara umum mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan juga meningkatkan rasa optimis akan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya yakni yang pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang keempat, janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu mengutamakan kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu surah An-Najm ayat 39 sampai ayat 42. Surah An-Najm adalah surah Makkiyah, surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sesungguhnya Nabi sujud ketika membaca surah An-Najm, maka orang-orang muslim, musyrik, golongan jin dan manusia ikut sujud bersamanya. ketika Nabi selesai membaca hingga akhir surat ini, beliau pun sujud dan orang-orang kafir yang berada di sekitar Nabi dan sedang mendengarkan bacaan surat tersebut seketika ikut sujud bersama beliau yang sedang sujud. Para ulama mengatakan hal itu dikarenakan mereka terbuai dan terlena dengan indahnya lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi dengan bahasanya yang sangat tinggi. selanjutnya yaitu Yang pertama itu An-Najm ayat 39. di antara yang pertama itu surah An-Najm ayat 39, bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah ia diusahakan. Termasuk di dalamnya juga amalan yang ia kerjakan secara langsung atau amalan kebaikan yang timbul dengan dia sebagai perantaranya atau dia sebagai sebabnya.
Yang kedua yaitu An-Najm ayat 40. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Baik usaha berupa kebaikan atau berupa keburukan, semuanya akan terlihat pada hari kiamat. Akan dilihat oleh Allah dan akan dilihat pula oleh para malaikat. Sebagian orang kebaikannya akan diperlihatkan kepada halayak untuk memuliakan dia, dan sebagaimana orang keburukannya juga akan diperlihatkan kepada halayak untuk dipermalukan. Adapun orang mukmin, maka Allah tidak akan membongkar aibnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah akan mendekatkan dia kepadanya, kemudian Allah bongkar aib-aibnya di hadapannya dengan lembaran-lembaran catatan amal yang antara dia dengan Allah saja. Kemudian Allah berkata, bukankah engkau telah melakukan demikian? Maka dia pun menjawab, benar ya Allah. Selanjutnya yaitu An-Najm ayat 41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Tidak ada yang akan dikurangi, kezoliman sedikit pun akan dibalas, kebaikan sedikit pun juga akan dibalas. Sebagaimana firman Allah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Selanjutnya surah An-Najm ayat 42. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kusudahannya segala sesuatu. Di sini Allah melanjutkan kandungan isi suhuf Ibrahim dan Musa. Ayat ini ditafsirkan dengan dua tafsiran oleh ahli tasfir. Yang pertama, akal tidak akan sampai berpikir tentang Allah, makanya tidak diperbolehkan merenung tentang zat Allah. Akan tetapi hendaknya yang direnungkan adalah nikmat-nikmat dan ciptaan Allah. Yang kedua, bahwasanya segala perkara semua yang menentukan adalah Allah, semua urusan kesudahannya kembali kepada Allah, tentang hari kiamat, padang mahsyar, dan surga dan neraka. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 159. Surah ini terdiri dari 200 ayat. Ayat ini adalah surah Madaniyah, dinamakan Ali Imran karena memuat kisah keluarga Imran yang di dalam kisah itu disebutkan kelahiran Nabi Isa sallallahu alaihi salam. Tujuan utama surah Ali Imran adalah pembuktian tentang tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta penegasan dunia, kekuasaan, harta dan anak-anak yang terlepas. Dalam ayat ini terkandung bimbingan terhadap kaum mukhalaf, di samping anjuran untuk mereka agar bertawakal kepada Allah dan mengembalikannya segala sesuatu kepadanya, serta berpaling dari semua hal selainnya. Selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 dalam urutan Mushaf Al-Quran, diturunkan sesudah surah Al-Mujadalah. Al-Hujurat sendiri diambil dari kata Al-Hujurat yang ada pada ayat keempat yang artinya kamar-kamar. Surah Al-Hujurat terdiri atas 18 ayat yang termasuk dalam golongan surah Madaniyah atau diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu yang pertama tafsir Al-Misbah, yang kedua tafsir An-Nur, yang ketiga yaitu tafsir Al-Marahi. Dalam pokok-pokok isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 di atas, penulis menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan laki-laki yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa. Lalu menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar dengan adanya perbedaan itu terjadilah ketertarikan untuk saling mengenal dan juga saling menolong dan membantu sesama. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.